Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1955 dengan dibacakannya teks proklamasi, tindakan yang membuktikan bahwa bangsa dan negara Indonesia itu secara resmi telah merdeka dari penjajahan para penjajah. Sekarang kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Apa saja? Contohnya seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Ronggoyen, kemudian konferensi meja bundar. Anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Itu terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai situs kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Apa hasil dari perundingan Linggarjati tersebut? Poin yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 11 Januari 1949. Itu adalah hasil kesepakatan dan perundingan poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, dalam bentuk Republik Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran atau Commonwealth. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian dari perundingan Linggarjati tersebut ada pelanggaran-pelanggarannya. Yang pertama adalah pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal K.Y. Farmok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Itu adalah
perjanjian yang pertama, yakni perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua, perjanjian Renville. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika, yakni USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengarai oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia itu pada saat perjanjian Renville itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Sama halnya dengan perjanjian Linggarjati. Pada perjanjian Renville ini ada beberapa poin kesepakatan yang telah disepakati. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari perundingan itu adalah TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Anak-anak, perjanjian Renville yang barusan ini disepakati oleh kedua negara yang disaksikan oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Kemudian setelahnya ada juga perjanjian-perjanjian, yakni adalah perjanjian Rom-Roygen. Ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Roygen. Maka disebutlah perjanjian Rom-Roygen. Kemudian tujuan perjanjian ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Apa hasil dari pertemuan atau perjanjian Rom-Roygen ini? Yang pertama adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua aktivitas
gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan mengakhiri KMP. Poin yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya adalah perjanjian atau konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Apa hasil dari KMB? Yang pertama adalah Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian poin yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang terakhir anak-anak, mengembalikan pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi anak-anak, dari berbagai banyak perjanjian yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi, ada yang berjalan dengan sempurna, ada yang terjadi pelanggaran. Namun sejatinya bahwa Indonesia itu telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik anak-anak, apa yang telah saya jelaskan dan saya sampaikan barusan, nanti kalau ada anak-anak yang kurang jelas dengan apa yang telah saya jelaskan atau saya sampaikan, nanti boleh bertanya pada sesi berikutnya.